melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dalam perjumpaan kita pada saat ini di Minggu Seksagesima, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, Amanginang. Horas. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa ya. Gimana juga kepada Amanginang yang ada di rumah? Saya harap pasti luar biasa juga. Cuman saya mau tanya, apakah di sini lagi ada yang sedang berbahagia? Apakah datang ke gereja ini sedang berbahagia atau sedang karena ada masalah? Jujur Mahita Jote, ini kan? Siapakah di sini yang sedang berbahagia datang ke gereja? Yang sedang ada masalah datang ke gereja? Jangan malu, atik buha, adong do? Ya, mungkin dalam hatinya mungkin merasakan ada masalah. Nah, cuman pertanyaan yang paling mendasar yang mau saya coba tanya, Manginang, apakah yang menjadi alasannya atau yang menjadi sebabnya saudara Amanginang yang datang pada saat ini maupun yang beribadah di rumah? Kalau Amanginang dan rekan-rekan semua di sini dikatakan bahagia, apakah Amanginang bahagia karena baru saja mendapatkan sebuah rezeki? Mungkin kalau Amang di sini yang sedang dalam pekerjaannya menang proyek pasti senang ya, bahagia ya. Atau mungkin yang sedang dapat THR ya. Atau yang dapat hasil ujian yang bagus, ya kan? Atau baru beli tanah atau baru beli rumah. Dan memang rata-rata Amanginang konsep kebahagiaan itu pasti akan dipandang secara material atau secara fisik. Dan memang pada akhirnya ketika bahagia dia mendapatkan sesuatu secara fisik atau material,
Ada memang nilai kepuasan tersendiri. Bagi Amang di sini yang mungkin mendapatkan kesuksesan karena menang proyek atau menang usahanya atau dapat rezeki berlimpah, atau mungkin bagi Inang di sini yang mungkin dapat tambahan uang dapur dari suaminya, dari Amang yang ada di rumah, atau mungkin yang naposo bulung dapat pekerjaan, atau mungkin dapat pacar. Tapi memang kita bisa katakan itulah kebahagiaan yang rata-rata diinginkan oleh manusia selama dia masih hidup. Tapi apakah itu kebahagiaan yang ingin dituju? Karena kalau konsep kebahagiaan secara fisik material, bisa kita katakan itu adalah hal yang sesaat. Saya pernah menonton suatu infotainment podcast, kita katakanlah seperti itu, bahwa ada penelitian ketika seseorang dia bahagia, pada awalnya mendapatkan harta ataupun mendapatkan kesuksesan dalam materi, ujung-ujungnya dia akan semakin cemas, semakin takut. Bukan lagi bahagia ketika dia mendapatkan uang. Lalu kalau begitu, apa yang ingin dikatakan tentang arti daripada kebahagiaan? Melalui firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Amang Inang, kita diajak untuk berbahagia. Berbahagia karena apa? Mungkin pesalmen ingin membuka mata orang percaya bagaimana sikap orang-orang percaya yang selama ini telah hidup. Kita katakan dari dulu seperti seorang Daud. Daud bukanlah tidak mungkin dia bisa membunuh musuhnya sendiri. Apalagi kalau kita kenal pada saat itu raja yang ingin mengincar dia, Raja Saul. Tetapi ketika Daud di hadapan raja tersebut yang ingin membunuhnya, Daud tidak ingin membunuhnya. Mungkin ketika dia mau membunuh, atau ketika dia terjadi, atau ketika dia pasti membunuh si Raja Saul, mungkin ada kepuasan tersendiri. Tetapi dia tidak lebih kepada ke arah kepuasan sesat. Atau mungkin kita melihat bagaimana seorang percaya seperti Nabi Musa yang telah diuji kesabarannya untuk memimpin bangsa Israel. Dan pada akhirnya Daud sendiri pun, pada akhirnya Nabi Musa pun tidak sampai ke tanah Kanaan. Mungkin dia diperhadapkan pada situasi, aku punya kekuatan yang diberikan daripada Tuhan Allah, kenapa aku harus capek-capek membawa bangsa ini? Tetapi Musa kembali kepada tona, kembali kepada tugas dan kewajiban, bahwa dia harus memimpin bangsa Israel. Lalu apakah arti kebahagiaan itu, Amang Inang? Dikatakan di ayat pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya yang tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahwa memang pesalmen memahami bagaimana sulitnya untuk mengikuti hukum Tuhan atau mengikuti firman Tuhan. Karena apa? Karena manusia diperhadapkan pada realita kehidupan. Manusia diperhadapkan pada rasa cemas, khawatir. Manusia diperhadapkan pada situasi di mana dia harus menentukan sikapnya. Dan oleh karena itu, Amang Inang, pesalmen ataupun pemazmur ingin membuka mata hati orang percaya bahwa sebenarnya ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang kita rasakan. Kalau kita ikutkan Jamita minggu yang lalu, khotbah minggu yang lalu,
kita sering mendengar firman Tuhan. Atau bahkan kita haus akan firman Tuhan. Bahkan karena saking hausnya kita akan firman Tuhan, kita mencari, kita jajan ke berbagai tempat supaya apa? Supaya kita mendapatkan kepuasan tentang firman itu sendiri. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah akan membuat kita menjadi kenyang? Memang kalau kita katakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menjadi kenyang. Tetapi kenyangnya manusia, dibutuhamu do kenyang ni jolmai, Olo nga bosur, bodoh mati, Peter Peak, kan itu kan. Pada akhirnya firman yang dikonsumsi bukan menjadi kekuatan rohani spiritual, tetapi hanya cuman penikmat telinga, pendengaran. Bukan menjadi sebuah pelaku dalam firman tersebut. Dan oleh karena itu Amang Inang, kita diajak untuk kembali sebenarnya ketika Anda melakukan firman Tuhan, ketika Anda percayakan firman Tuhan, apakah Anda tersebut mengimaninya, melakukannya dalam hidup Anda? Jangan-jangan kita cuman hanya sebagai pendengar setia. Kita cuman hanya sebagai penikmat saja. Tetapi kita tidak melakukan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu dikatakan berbahagialah yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Dan dikatakan kembali sebenarnya kalau kita berbahagia menurut Taurat Tuhan, di dalam Taurat Tuhan, di dalam firman Tuhan ada sebuah peringatan. Jadi pada awalnya yang kita mempunyai ambisi, mempunyai nafsu dalam hidup kita, akan hidup yang kita miliki, kita diingatkan, hei si Pahutar, lihat kembali apa tujuan hidupmu. Dan itulah juga hidup kita Mang Inang. Kita harus mengingat kembali apa tujuan hidup kita. Apakah kita ingin mendapatkan berbahagia, kata kebahagiaan yang semu, yang hanya sesaat? Atau kebahagiaan yang kita mau dapatkan memang ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Jadi yang diuji di sini adalah ketaatan. Bagaimana manusia taat dan mampu melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban setiap orang percaya. Namun pesalmen juga mengerti bahwa ketika dia melakukan apa yang menjadi ketaatannya, apa yang menjadi kewajibannya, manusia yang melakukan itu tidak ditinggalkan. Karena apa? Karena ada kekuatan yang mendorong. Sebab bagaimana mungkin manusianya bisa percaya saja, apalagi ketika diperhadapkan pada situasi yang rasional, yang diperhadapkan pada realita kehidupan, pasti ada kekuatan yang mendorong. Apa itu? Roh Kudus. Dan itulah yang memampukan kita untuk hidup yang lebih baik. Memampukan kita supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi memang wajar Mang Inang kalau manusia sering ragu. Saya sering katakan itu, wajar kalau manusia sering ragu. Karena keraguan-raguan itulah pada akhirnya memantapkan pada proses. Jadi ketika ada manusia yang masih ragu, justru harusnya dituntun. Jangan ketika ada orang yang ragu, dia dikatakan, berdoalah, bersabarlah. Bukan itu jalannya, bukan. Makanya kalau saya ketika ada yang mengapuli di rumah duka, saya katakan, wajar ketika seseorang sedang berduka,
Dia akan mengalami proses kedukaan yang berbeda-beda setiap orangnya. Dan saya katakan, ketika ada orang yang berduka, saya tidak mau mengatakan sabar. Apalagi yang pernah viral di media sosial ya, sabar ini ujian katanya. Wah, mulu au nama jalo songoni mangadopi pitor hudok do, isi mabutoi ujian. Kan itu. Karena apa? Karena hidup kita itu ada rancangan. Ada rancangannya. Jadi tinggal kita bagaimana memahami dan menerima apa yang kita dapatkan dalam hidup kita. Tapi itu butuh proses. Jadi bagi ada di sini yang sedang bergumul dalam hidupnya, ingatlah kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dan ingatlah ketika Tuhan Yesus bersama dengan kita, kita diberikan kelegaan. Kita tidak akan mendapat malu seperti kata pesalmen. Kita tidak akan mendapat celah. Karena apa? Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi apabila ada manginang di sini atau rekan-rekan di sini yang pada akhirnya dia malu akan identitasnya sebagai orang Kristen, dia malu akan dirinya, kembalilah ke dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Apa itu Taurat Tuhan? Firman-Nya. Dan telah menjadi daging dan hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan itulah kekuatan kita, sumber bagi penghiburan kita, orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tapi pada saat ini Tuhan hadir di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Dan kuatkanlah kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mendapatkan kebahagiaan hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, berikan kami panjang umur, kesehatan, sukacita. Dan Engkau Tuhanlah yang mendengarkan doa-doa permohonan kami. Terlebih bagi setiap anak-anak jemaat-Mu, mulai dari yang paling kecil sampai beranjak dewasa. Berikanlah mereka kepintaran dan kebijaksanaan, dan kemampuan untuk berhikmat daripada-Mu Tuhan. Dan terlebih bagi mereka yang sedang melaksanakan proses studi sekolah, Engkau mampukan mereka satu persatu Tuhan, agar mereka mencapai prestasi yang mereka harapkan, menjadi kebanggaan bagi mereka dan orang tua, menjadi kebanggaan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Kami yakin yang terbaik bagi setiap anak-anak jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Engkau pimpin, Engkau tuntun Tuhan, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, yang diberkati oleh Engkau ya Bapa. Di dalam setiap pekerjaan mereka, mereka penuh dengan sukacita daripada-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, setiap pemuda-pemudi Naposobulung yang sudah cukup umurnya, tetapi belum mendapatkan jodoh. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran mereka Tuhan, tentang betapa pentingnya arti kehidupan berumah tangga. Dan bantu mereka Tuhan, pimpin mereka untuk mencari jodoh yang terbaik di dalam hidup mereka Tuhan. Agar mereka datang ke rumah, ke bait-Mu Tuhan, untuk
menerima sakramen ataupun pemberkatan pernikahan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk keluarga kecil yang bahagia, bagi yang belum mempunyai anak, Engkau dengarkanlah setiap permohonan mereka, agar kiranya mereka diberikan sukacita melalui anak yang Kau persembahkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bagi keluarga kecil yang sedang membina rumah tangga mereka dengan seorang anak ataupun 2 orang anak yang menata proses kehidupan mereka, Tuhan, Engkau mampukan mereka satu persatu. Dan juga bagi pemerintahan kami, Engkau pimpin mereka Tuhan. Berikanlah mereka kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan kami Tuhan, sampai kepada pemerintahan setempat yang ada di tempat kami masing-masing. Kami serahkan semuanya Tuhan. Doa kami, permohonan kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.